Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam pemrograman web 1. Adapun hari ini yang akan kita bahas tentang struktur dasar PHP. Kita tahu bahwa minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai HTML, ya. Maka hari ini kita bahas tentang struktur dasar PHP. Di mana di HTML kita sudah bahas, lalu CSS juga sudah kita bahas, JavaScript juga kita bahas. Nah, untuk PHP kita lihat di sini, untuk PHP perangkat lunak yang perlu Anda siapkan yang pertama text editor. Ya, dan text editor hari ini yang kita gunakan adalah Sublime Text. Lalu masih ingat dengan tag-tag daripada HTML, ya. Juga kita menggunakan SMPP, ya. Kita bisa gunakan CSS, kita bisa gunakan JavaScript. Nah, bagaimana bila kita ingin memulai PHP, ya? Nah, untuk memulai PHP kita harus menggunakan teks dengan lambang lebih kecil, ya, lebih kecil, lalu dengan tanda tanya. Dan ini pun ditutup dengan tanda tanya dan lebih besar. Akan tetapi, selain teks ini, bisa juga kita gunakan dengan teks dengan menggunakan lebih kecil tanda tanya PHP dan tentunya ditutup dengan tanda tanya dan lebih besar. Selain ini juga bisa kita gunakan dengan tag script language PHP dan tutupnya sama yaitu dengan script/script. Ataupun bisa juga digunakan dengan lebih kecil persen dan ditutup dengan persen lebih kecil. Yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap membuat statement dari PHP diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi harus ingat dengan titik koma. Nah, setelah kita memulai PHP, di dalam membuat suatu kode kita tidak lepas daripada variabel, karena kita tahu bahwa variabel merupakan tempat untuk menampung data. Nah, di dalam PHP menggunakan variabel harus diikuti dengan tanda dolar. Ya, harus dengan menggunakan tanda dolar. Setelah tanda dolar boleh diikuti dengan angka, huruf atau underscore, tapi tidak boleh spasi. Ya, saya ambil contoh. Misalnya ini dolar nama, berarti variabelnya adalah nama. Jadi begitu PHP melihat ada tanda dolar, maka ini adalah nama. Ya, bisa kita langsung isi dengan value-nya atau nilai daripada nama itu sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel ini tidak perlu kita tulis tipe datanya, karena di dalam PHP dia sudah bisa mengenali. Apabila menggunakan apostrof seperti ini, maka ini adalah tipe datanya string, jadi tidak perlu kita tulis. Begitu juga kalau kita lihat di sini adalah, begitu dia lihat di sini ada tanda dolar, bahwa itu adalah variabel dengan nama variabelnya adalah panjang, dan isinya adalah 10. Perhatikan di sini tidak pakai tanda kutip 2. Artinya PHP akan mengenali ini sebagai numerik. Ya. Di sini jadi tipe datanya dia sebagai bukan bisa dia asumsikan sebagai numerik. Nah, di dalam pembuatan variabel ini juga yang harus diperhatikan tidak boleh ada spasi, tapi boleh menggunakan underscore. Ini membuat variabel. Nah, di dalam pembuatan PHP ada yang kita kenal dengan embedded dan non-embedded. Yang dimaksud dengan embedded script adalah bahwa script PHP disisipkan di antara tag dokumen HTML. Contohnya, misalnya kita buat di sini HTML, maka di dalam HTML ada PHP-nya. Ingat, tag memulai PHP-nya harus diingat dan diakhiri dengan
PHP-nya. Ini yang kita kenal dengan embedded script PHP. Ya. Tapi kalau non-embedded script, di mana script PHP-nya itu murni. Jadi dia berdiri sendiri PHP-nya, tidak diikuti atau tidak di dalam PHP. Contohnya di sini PHP langsung tutup. Ya. Tidak dimulai atau diakhiri dengan HTML. Sekarang kita mencoba prakteknya, ya. Sekarang saya stop screen terlebih dahulu. Kita buka Sublime-nya. Ini kita buka Sublime-nya, ya. Di sini saya sudah buat latihan 1, sudah kita ketik. Ini latihan 1, yaitu di sini latihannya adalah untuk menghitung luas persegi panjang, ya. Untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, sebelum kita simpan, ya, kita tentukan dulu bahwa format ini dalam bentuk PHP. Ya, jadi kita klik view. Setelah kita klik view, kita klik sintaks. Kita klik sintaks, lalu kita tulis PHP-nya. Mana PHP-nya? Kita cek. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, kita sudah klik PHP, berarti sudah dalam bentuk PHP. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Perhatikan simpannya adalah di htdocs. Jadi saya buka htdocs saya di sini. Kebetulan saya simpannya di D. Kita buka SAMPP-nya, lalu kita cari htdocs. Ingat harus disimpan di dalam htdocs. Ya. Lalu kita buka. Setelah itu saya bikin foldernya, yaitu saya bikin folder latihan PHP supaya jangan ketukar sama yang lain. Nah, setelah itu kita simpan latihan 1. Ya, kita save latihan 1. Nah, karena saya sudah menyimpannya, maka di sini no. Oke, kita cancel. Ya, berarti sudah disimpan latihan 1. Perhatikan di sini HTML, head, title-nya latihan 1, lalu kita tutup head-nya, kita buka dengan body. Masih ingat di dalam HTML ada kepala program, badan program, dan penutup program. Kepala program, badan program. Nah, di sini PHP diletakkan di dalam badan program dari HTML. PHP, lalu ini tanda dolar, maka mengasumsikan PHP bahwa panjang ini adalah suatu variabel karena dia lihat di sini tidak ada apostrof bahwa ini bersifat integer atau numerik. Begitu juga dengan lebar. Lalu di sini kita lihat ya bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ya, panjang dikali lebar. Nah, lalu kita akan cetak echo, ingat tanda kutip 2, ya. Luas persegi panjang adalah, nah ini dia, isi dari luas persegi panjang, lalu kita gunakan ini di dalam tag HTML, yaitu break, yaitu kita berhenti dan masuk kepada baris baru. Nah, setelah itu kita akan coba. Ya. Kita akan coba, saya stop share dulu. Ini latihan 1, adanya di latihan PHP. Kita stop share dulu terlebih dahulu. Oke. Kita buka lagi. Kita buka di sini. Saya bukanya di sini ya. Saya buka sini 1. Kita tulis localhost latihan P1. Tadi latihan 1 ya. Lat 1. Nah ini kita cek. Nggak mau dia. Kita cek mana? Nah ini. Kenapa? Kita cek dulu. Internetnya ada. Apa yang lupa? Bahwa di dalam PHP kita harus mengaktifkan yang nama SAMPP. Kita cek dulu di sini. SAMPP. Nah ini.
Kita aktifkan dulu. Kalau tidak diaktifkan, maka dia tidak akan mau. Bagaimana kita panggil XAMPP-nya? Kita mulai. Ya, kita mulai startnya sampai hijau ditunggu. Ya, bahwa dia sudah aktif. Lalu MySQL-nya juga kita aktifkan. Ya. Nah, kalau sudah masih jalan, kita pindahkan dulu di sini. Ya, kita minimize saja, berarti dia sudah jalan. Luas persegi panjang adalah 120. Ya, tadi karena 10 sama 12. Ya. Localhost keluar, luas persegi panjang adalah 120. Ya, kita stop share lagi. Ya, ini adalah yang tadi di sebelahnya. Nah, ini ya, jadi dapatnya keluarnya luas persegi panjang adalah di sini hasil dari, kita lihat isi data dari luas persegi panjang. Kita lihat sini panjang kali lebar 10, panjang kali lebar 12 jadi 120 seperti hasil yang tadi. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Ya, sama seperti tadi. Contoh yang kedua saya buat di sini untuk menghitung luas segitiga di mana kita sudah menggunakan form. Ya, form sudah kita pelajari di dalam HTML. Begitu juga di dalam pembuatan form ada dua metode. Metode post dan metode get. Yang hari ini kita gunakan adalah metode post. Kita perhatikan. Ya, saya besarkan gini. Ya, perhatikan. Kita HTML, head-nya menghitung luas segitiga. Lalu kita tutup head-nya, lalu kita buka badan programnya, kita gunakan tag HTML, yaitu dengan menggunakan H1, yaitu hitung luas segitiga dengan PHP. Ingat H1 sampai H7. Makin besar angka H-nya, ya, maka makin kecil hurufnya. Berarti H2, silahkan Anda isi data. Lalu masih ingat form action. Artinya form yang kita buat ini actionnya kemana? Ya, jadi bisa kita gunakan ke .php yang lain. Ya. Nah, untuk hari ini saya gunakan pada dirinya sendiri di latihan 2. Karena program ini saya simpan dengan latihan 2.php. Ya, caranya sama seperti tadi, sudah kita simpannya di htdoc. Ya. Setelah itu saya lihat di sini bahwa actionnya langsung di latihan 2. Ya. Metodenya post. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ini. Lalu kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabel, ada tabel row. Tabel row ini saya tulis TD-nya. Ya, yaitu alas segitiga. Karena di sini ada TD lagi, berarti letaknya di samping, ya, masih dalam row atau dalam baris yang sama. Titik 2. Lalu di sini ada lagi ke sampingnya input dengan tipenya teks. Jadi ini bisa kita input. Di mana tipe ini kita namakan dengan alas. Ya. Ya. Inputnya ini kita beri nama dengan alas. TR kita tutup berarti di sini adalah baris ke-1. Lalu kita buat baris kedua. Di baris kedua kita tulis TD-nya tinggi segitiga. Lalu masih dalam baris yang sama kita TD titik 2. Lalu di baris yang sama kita buka juga input, ya, dengan tipe teks. Berarti nanti ada kita untuk masukkan data. Di mana tempat untuk masukkan data ini kita beri nama dengan tinggi. Lalu di baris ketiga, perhatikan, di baris ketiga saya buat di sini input tab submit. Kenapa di sini TD supaya dia ke kiri. Jadi di row di baris pertama kita kosongkan, dia geser lagi. Di baris ke sini kita geser lagi, baru kita masukkan input. Ya. Tipenya submit.
Nah, submit ini kita namakan dengan submit saja. Bu, saya mau tulisnya login, boleh nggak? Boleh. Ya, ya ini, maaf, di sini kita tulis hitung. Jadi name-nya submit, value-nya hitung. Bu, kita tulis yang lainnya boleh? Boleh. Ya. Atau kita tulis di sini cari luas segitiga. Boleh. Kita tulis hitung juga boleh. Ya. Setelah itu kita tutup tabel. Berarti di dalam tabel ini ada 3 row. Row pertama ada tulisan alas segitiga. Row kedua atau baris kedua ada tulisan tinggi segitiga dan sampingnya. Dan baris ketiga ada kita tulisan hitung. Yang tipenya submit. Artinya bisa dikirim. Kemana? Kirimnya ke actionnya adalah pelatihan 2 PHP. Jadi ke dalam dirinya. Karena perhatikan di sini kode program ini saya simpan dengan latihan 2P. Berarti dia mengirimnya actionnya adalah di dalam program itu sendiri. Ya. Nah, setelah kita buat PHP-nya. PHP-nya adalah if insert ya. Nah, ini ya. Ini untuk melihat apakah post yang dikirim ya, insert post yang disubmit atau apakah ini ditekan gitu ya bahasa gambarnya. Apakah tulisan input submit yang dalam tulisan kita hari ini adalah hitung itu ditekan gitu ya. Jika iya maka alasnya ini ya, variabel alas adalah yang dikirim oleh post ini dari alas yang ada di form tadi. Ya. Jadi kita ngisi kan, berarti isinya berapa? Itu adalah variabel untuk alas. Yang di post tadi yang dikirim, tingginya berapa yang kita isi? Itu adalah sebagai variabel tinggi. Lalu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nah, ini dia hitung. Setelah itu kita tuliskan hasilnya. Hasil hitung luas segitiga sebagai berikut. Ini adalah penulisannya. Lalu diketahui ini juga sebuah tulisan pencetakan saja. Perhatikan di sini dia tulis alas segitiga sama dengan, berarti ini nanti ada tulisannya sendiri. Lalu variabel daripada alas. Artinya isi data dari alas. Yang tadi sudah kita masukkan. Isi data dari alas adalah lemparan daripada yang kita masukkan di input tadi, ya, di post, secara metodenya post. Ya. Begitu juga untuk segitiga. Kita tulisan segitiga, lalu yang dicetak di sini adalah isi daripada tinggi. Dia lihat, perhatikan, isi daripada tinggi adalah yang ditulis tadi di input, yang dilakukan secara metode post, yang tinggi tadi, yang berapapun Anda tulis. Setelah itu, maka luas segitiga sama dengan setengah alas kali setengah dalam kurung. Di sini ada isi data dari alas tadi kali isi data dari tinggi sama dengan isi data daripada luas segitiga. Di mana isi data luas segitiga tadi sudah dihitung. Di sini adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Ini pembuatan kode PHP yang ada di dalam HTML. Jadi embedded script. Ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita stop share dulu. Oke, kita stop share. Ya. Lalu kita buka tadi di ini. Nah, ini di sini tadi. Ya. Nah. Tadi ininya apa ya? Latihan. Lupa sedikit, kita buka dulu ya. Latihan 2 PHP ya. Kita lihat latihan 2 PHP. Nah, ini kita cek localhost.php lat 2. Nah, ini lat 2 PHP. Nah, kita klik. Nah, hitung luas segitiga dengan PHP tadi kita gunakan tag daripada HTML yaitu H1. Lalu silakan Anda isi data. Ini menggunakan tag dari HTML yaitu H2. Lalu kita bikin form ya, kita buat dalam bentuk form.
di mana actionnya adalah di latihan 2 ini sendiri. Jadi begitu dia lihat di sini, ya dia isi dulu kan ya, kita lihat dia buat tadi adalah TR row 1, TD-nya adalah alas segitiga, TD-nya lagi titik 2, TD-nya lagi dengan tipe input. Jadi formnya dalam bentuk input, di mana di sini namanya adalah alas. Lalu di TR yang kedua, yaitu tabel row yang kedua, ada TD-nya segitiga, kita tuliskan. Lalu ada TD-nya juga titik 2. Lalu TD yang ketiga adalah dalam bentuk input. Ya. Input dengan metodenya adalah post ya. Lalu di sini ada input, lalu di sini kita namanya adalah tinggi. Lalu di baris ketiga kita bikin TR lagi tadi, ya TR-nya, TD-nya kita kosongin yang pertama, TD yang kedua kita kosongin juga, lalu yang ketiganya kita bikin dengan tipenya adalah submit, di mana value-nya adalah hitung. Jadi yang ditulisnya adalah hitung. Ya, itu kita buat di sini nih. Lalu di bawah tadi ada perhitungan daripada si PHP-nya. PHP-nya yang bawah tadi variabel alas adalah post daripada alas. Tadi kan di sini kita namakan post daripada alas. Berarti kita tulis di sini alasnya misalnya 20 ya. Lalu kita lihat tingginya 10 misalnya. Nah, ini post. Jadi begitu lihat alas sama dengan post daripada, berarti yang kita input. Ya, yang kita input tadi 20, maka itu adalah variabel daripada alas. Lalu yang kita input tadi name-nya tinggi, yaitu variabel daripada tinggi. Begitu dihitung, ingat, begitu kita klik hitung, action-nya kemana? Klik hitung, action-nya di sini. Action-nya ke PHP 2 lagi, sehingga ini tercetak ulang. Action-nya mana kemana? Action-nya ke PHP 2. Berarti kan dicetak ulang lagi itu, baru hasil segitiga adalah alas 20, 10, ini setengah alas kali tinggi sama dengan 100. Ya. Ini untuk contoh daripada penggunaan kode PHP dengan menggunakan form. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Kita stop share dulu. Ya. Contoh lain lagi. Kita lihat contoh lain lagi. Ya. Yang ketiga adalah, contoh yang lain adalah konstanta. Kita ingat bahwa di dalam variabel tadi tempat menampung data, di mana datanya bisa kita ubah-ubah. Tapi konstanta adalah tempat untuk menampung data, di mana datanya tidak dapat diubah. Itu konstanta. Ya. Nah, untuk konstanta, penggunaannya adalah define. Jadi teksnya ada define, di sini define, lalu di sini namanya, nama konstantanya apa, lalu isi data daripada konstantanya apa. Jadi di sini sekarang kita mendefinisikan konstanta dengan nama, konstantanya adalah nama, isi atau value-nya daripada konstan itu sendiri, konstanta itu sendiri adalah Esi Malaisari Sakti. Ya. Lalu saya buat juga di sini ada saya definisikan yaitu define ya dengan nama konstantanya adalah NIM, lalu isi data daripada NIM ini adalah 03 ini. Ya. Lalu saya cetak nama saya adalah, nah untuk menampilkan isi data tadi kalau di dalam variabel menggunakan tanda dolar, maka untuk menampilkan harus diupdate dengan tanda titik. Nah ini, perhatikan harus diupdate dengan tanda titik. Harus diupdate dengan tanda titik. Ya, perhatikan itu ya. Berarti nama saya adalah, nah ini konstan, isi daripada konstanta namanya. Ya, begitu juga di sini
Nomor induk saya adalah, nah ini ada titik 2 berarti isi daripada NIM. Nah ini kita coba bagaimana hasilnya. Kita stop share dulu. Kita buka lagi di sini. Oh, tadi judulnya berapa tuh ya? Lupa tuh ya. Nah, ini yang tadi ya. Dan kita buka tadi di mana ini judulnya? Constant.php. Constant adalah di latihan PHP juga. Nah, ini kita lihat ya. Berarti kita buat lagi di sini PHP constant. Konstanta gitu ya. Konstanta. Perhatikan, kita cek dulu jangan sampai salah. Konstanta, ya betul. Ya. Berarti konstanta.php. Nah ini. Berarti hasilnya nama saya adalah Esi Malaisari Sakti, lalu ada break tadi, nomor induk saya adalah ini. Nah, perhatikan bahwa di dalam konstan untuk menampilkan isi datanya menggunakan diapit titik. Nama konstannya diapit dengan titik. Ya. Ya. Perhatikan lagi, kita lihat lagi. Nah, yang selanjutnya yang kita lihat di sini, coba kita lihat di sini, screen share lagi. Bagaimana login yang kemarin, ya, login kemarin. Nah, kita lihat di sini. Ini ya. Nah, ini kita share buat login. Perhatikan di sini login.php ya. Ini login.php. Perhatikan di sini kita menggunakan PHP murni. Nah, ini PHP murni aja. Ya. Tidak di dalam HTML-nya. Bu, kalau saya mau masukin di dalam HTML-nya boleh. Ya, karena kemarin kita sudah bahas itu ya. Kita bikin ya di dalam webnya yang kemarin statis, kita bisa tambahkan ini. Ya. Pertama, session start-nya di sini username ini adalah variabel daripada username. Kita lihat di sini username-nya kita sudah isi admin. Ya, huruf kecil semuanya. Lalu password-nya juga kita tulis dengan admin. Ya. If isn't, jika post submit ditekan, kan gitu ya, jika submitnya ditekan, jika ditekan maka dia mengerjakan di dalam kurung. Jika ia ditekan maka dia kerjakan. Ternyata ini nested if di dalam if. If post username. Jadi yang username yang diisi di dalam tabelnya, ya. Boleh di sini kita lihat di sini post username ditanya, apakah post username tadi ya yang diisi, yang kita isi, yang di post tadi dalam input tadi diisi sama dengan username yang kita definisikan. Yang kita definisikan adalah admin. Dan di sini N ini ya, N kedua-duanya harus benar. Password yang diisi juga sama dengan admin. Ingat ya, ini adalah N. Apabila dua kondisi kedua-duanya benar, maka dia benar. Jika kedua-duanya benar, maka di sini lihat ya, dia buat session username dengan username-nya, Anda berhasil login dengan admin. Anda berhasil login admin. Ya. Nah, ini tanda slash ada tanda kayak bintang seperti ini adalah keterangan. Ya. Ini juga keterangan. Ya. Lalu else, kalau seandainya tadi di sini enggak, apakah tidak? Jika tidak, maka dia lari ke sini. Maka akan display login form. Jika tidak, maka dia akan lari ke sini, lalu
username atau password tidak benar. Ya. Ya. Sampai di sini akan keluar seperti ini. Nah, pada saat dia menekan, if dia tekan, dia kerjakan ini. Jika tidak, maka dia masuk ke login form juga. Nah, di sini nih. Apa? Ingat ya, kemarin di dalam function sudah kita pelajari, pemanggilan function adalah dengan nambah seperti ini. Ya, sebagai metodenya. Kita lihat function display login, kita buat functionnya, lalu di functionnya ini dalam bentuk PHP. Nah, ini contoh PHP-nya. Ya. Lalu kita bikin form action. Form action-nya kemana? Form action-nya adalah ke PHP server. Ya, dengan metode post. Ya. Lalu di sini dia bikin label. Ya. Bu, tadi kita nggak pakai label. Ya enggak, tadi kita cuma tulisan nama doang. TD nama yang tadi. Sekarang kita gunakan label for username. Lalu yang kedua kita bikin input. Input teks dengan nama username. Ya. Begitu juga untuk label password, kita kasih nama tulisan passwordnya, lalu tipenya yaitu password. Ya, kita bikin inputnya password. Jadi kita lihat di sini karena ada break, ada baris baru ke bawah, lalu ada break lagi ke bawah, lalu kita buat lagi input submit. Value-nya login. Selesai? Wow. Begitu dia di sini, artinya begitu dia klik login, jadi kan, apakah submit ditekan? Iya. Jika iya, dia cek dulu nih, ya kan? Lalu masuk ke sini, ya. Else gini. Nah ini. Tapi di sini dia lihat sini function display-nya kita bikin. Berarti dia akan membuat di sini dulu, nanti masuknya ke dalam kondisi ini. Ya, ini functionnya. Jadi begitu lihat, set dia bilang bikin ini, langsung cek di sini, langsung ada perhatikan di sini, maka dia buat ini. Dia buat ini di sini, baru dia kerjakan. Ya, kita lihat namanya php.login, ya, adanya di Kasyaluk. Nih, stop share. Ya. Kita buka lagi share di sini. Kita buat lagi sini, coba. Ini ada di Kasyaluk tadi. Terus Kasyaluk garis miring login.php. Enter. Nah ini dia. Jadi begitu dia baca, dia bikin dulu, ya kan? Di functionnya. Dia siapkan, udah dia siapkan, dia functionnya, sudah dia functionnya siapkan, langsung kita username-nya. Tadi username-nya kita bikin apa? Oh, saya tulis adminnya dalam tulisan besar, passwordnya saya tulisan adminnya dalam huruf kecil misalnya. Begitu dia login, klik masuk ke dalam yang tadi. If, nah itu. Ya. Karena tadi dia bilang action-nya adalah di dalam PHP-nya itu sendiri. Login karena username atau password tidak benar. Sekarang kita coba lagi. Admin. Tadi kita tulis dengan admin kecil. Login. Anda berhasil login. Periksa sandi Anda. Kita tutup dulu. Ya. Tidak usah. Nah, itu yang login. Yang kemarin tugas Ibu berikan. Jadi bisa menggunakan, kalau yang kemarin kita belum menggunakan PHP. Sekarang kita sudah gunakan PHP. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan Anda tanyakan. Ya. Setelah itu kita jumpa lagi minggu depan. Ya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.